Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di kita aja. Gini ya, gini perumpamaannya tuh perumpamaan lagi. Kalau kita itu lu gak diajak. Kalau kalau kami itu lu gak diajak. Kalau kita lu diajak. Ya, gitu. Tuh. Oke. Sekian penjelasannya ya. Anjing. Kepada kali ini kita udah mendapatkan kita dari anjing. Oke, udah dapetin lagi satu cerita. Ini bukan apa ya, bukan cerita pengalaman ya. Ya. Lebih ke apa? Cerita pendek. Cerita pendek buatan teman kita. Heon ya, Heon namanya. Ya tentu itu bukan nama asli ya, hati-hati weh. Biar aku nama asli aja. Orang Indonesia hewan. Heon. Oke, judulnya adalah If Only Time Allowed. Oke, cerita ini akan dibacakan oleh saudara Renali Jatnika, keponakan Yayan Jatnika. Waduh, tiba-tiba jadi orang terkenal ya. Oke, kita mulai. If Only Time Allowed. Bercerita tentang Arga, seorang remaja pintar dan introvert. Dia jatuh cinta dengan teman dekatnya sendiri, Naya, seorang cewek yang berjiwa bebas. Arga dan Naya ini telah berteman sejak mereka di bangku SMP. Cerita ini dimulai ketika Naya datang telat di hari pertama sekolah. Semua bangku penuh kecuali bangku seorang pria yang sedang sibuk menulis dan mendengarkan musik di pojok kanan. Lalu Naya bertanya kepada pria tersebut, "Maaf, aku boleh duduk di sini nggak?" Tanyanya pelan, tapi pria tersebut tidak merespon. Lalu Naya bertanya kedua kalinya, "Halo." sorry. "Halo, maaf, aku boleh duduk di sini nggak?" Dengan cara mengetuk ke meja dengan sopan dan melambaikan tangannya ke pandangan pria tersebut. Lalu pria tersebut akhirnya merespon, "Oh iya, boleh," menjawab dengan datar. Akhirnya mereka menjadi teman sebangku. Awalnya mereka canggung karena Arga terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Lalu, untuk memecah kecanggungan itu, Naya bertanya kepada Arga, "Hai, kenalin, nama aku Naya. Nama kamu siapa?" Naya bertanya dengan santai sambil memberikan tangannya untuk bersalaman. Arga menoleh dan hanya menjawab, "Arga." Sambil bersalaman dengan Naya, tapi dengan wajah datar, Naya hanya tersenyum. Baru beberapa menit kemudian, saat Naya menjatuhkan pensil, Arga cepat-cepat mengambilkannya tanpa bicara. Naya tersenyum kecil lalu berkata, "Terima kasih." Senyum Senyum sederhana itu, entah kenapa membuat cowok pendiam itu menatap sedikit lebih lama. Mungkin hanya sekejap, tapi bagi Naya pertemuan pertama itu meninggalkan jejak yang tidak pernah ia bayangkan akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih rumit di masa depan. Sejak hari itu, Naya dan Arga semakin sering berinteraksi. Awalnya hanya sebatas bangku, tapi lama-lama mereka mulai terbiasa melakukan banyak hal bersama. Di kelas, Naya sering meminjam penghapus atau ballpoint Arga. Meskipun pendiam,
selalu memberikannya tanpa banyak bicara. Kamu hemat banget ya, tiba-tiba celetukan Naya. Hemat gimana? Jawab Arga. Dingin. Hei, dingin tetapi tidak Jawa. Ya hemat. Kamu hemat ngomong. Terus kamu hemat uang juga. Aku gak pernah tuh lihat kamu di kantin, ujar Naya. Gak terlalu suka. Oh, gak terlalu suka. Terlalu banyak orang, jawab Arga. Ya kalau sepi namanya kuburan dong, ujar Naya dengan nada bercanda. Akimilaku anjing. Aduh. Arga menoleh sebentar lalu tersenyum kecil, terhibur dengan jokesnya Naya. Ya udah, kalau gitu aku beliin jajanan di kantin, tapi kamu harus bagi catatan sama aku. Naya sambil tersenyum. Arga yang hanya memandanginya sebentar lalu berkata, "Oke, deal." Sejak itu, setiap pulang sekolah mereka sering berjalan bersama. Kadang Naya bercerita panjang lebar soal drama keluarganya, soal nilai ulangan, atau sekedar soal teman-teman kelas. Arga jarang menanggapi panjang, tapi Naya tahu kalau ia selalu mendengarkan. Enak yang punya kamu. Hah? Punya kamu. Apa yang enak, anjay? Tiba-tiba enak yang punya kamu. Wait. Oh, mungkin enak ya yang punya kamu. Oh, ya, oke. Enak ya punya kamu. Oke, kita lanjutin dulu ya. Enak ya punya kamu, kata Naya di suatu sore di bangku taman. Enak gimana? Jawab Arga. Ya enak, karena aku bisa cerita apa aja sama kamu, ujar Naya. Bisa familiar anjing. Oke, berarti Naya bersyukur punya Arga mungkin seperti itu ya. Ya betul, bersyukur. Ya, enak ya punya kamu gitu. Ya, perempuan itu harus bersyukur. When ya. Monyet. Ya enak, karena aku bisa cerita apa aja sama kamu, ujar Naya. Yang aku lakuin kan cuma dengerin kamu doang, Naya. Itu bukan apa-apa, jawab Arga. Itu pun udah lebih dari cukup kok buat aku. Makasih ya, Ga, ujar Naya sambil menoleh ke Arga. Apaan sih? Tiba-tiba jadi melankolis gini, jawab Arga. Lalu Naya tersenyum dan Arga menunduk. Lalu tersenyum samar. Senyum yang jarang sekali ia tunjukkan. Dari situlah, tanpa mereka sadari, label sahabat mulai melekat. Mereka jadi dikenal teman-temannya sebagai pasangan yang tak terpisahkan. Kalian pacaran ya? Goda seorang teman. Enggak lah, kita cuma sahabatan, jawab Naya cepat, disusul anggukan Arga yang kikuk. Bagi Naya, semua itu terasa sederhana. Tapi bagi Arga, setiap tawa dan senyum Naya perlahan menancap lebih dalam dari sekedar pertemanan. Familiar banget. Oke. Dari kecil Arga pendiam tapi pintar. Saat SMP dia pernah bilang ke Naya, suatu hari aku pengen kuliah di luar negeri. Aku pengen lihat dunia yang lebih luas. Naya hanya tertawa waktu itu. Ya udah, nanti kalau kamu pergi, jangan lupa sahabatmu ini. Impian itu jadi ciri khas Arga dan Naya selalu ingat kata-kata itu. Hari pertama masuk SMA, suasananya terasa asing. Gedung baru, wajah-wajah baru, dan aturan yang lebih ketat. Meski begitu, Naya merasa sedikit tenang karena Arga masih satu sekolah dengannya. Untung ada lu, kata Naya saat mereka berjalan di koridor.
Arga hanya tersenyum tipis. Iya, kalau enggak gue juga pasti bingung sendiri. Namun, setelah beberapa minggu, semuanya mulai berubah. Naya cepat berbaur dengan teman-teman barunya. Ia ikut ekskul teater, sering nongkrong sepulang sekolah, bahkan mulai akrab dengan seorang kakak kelas yang terkenal ramah. Sementara itu, Arga tetap jadi dirinya, pendiam, jarang bersosialisasi, lebih banyak menghabiskan waktu dengan buku dan musik. Mereka masih sering pulang bersama, tapi kini waktunya semakin sedikit. Naya sering berkata, "Maaf ya, gue ada latihan teater, lu pulang duluan aja. Atau, besok gue janji sama anak-anak kelas, lu gak apa-apa kan?" Arga selalu menjawab singkat, "Gak apa-apa." Tapi dalam hatinya, ia merasa ada yang hilang. Suatu sore, Arga melihat Naya tertawa lepas bersama kakak kelas itu di kantin. Entah kenapa dadanya terasa sesak. Ia menunduk, mencoba mengabaikan, tapi semakin hari rasa itu semakin jelas. Kenapa aku harus cemburu? Dia kan cuma sahabatku, batin Arga. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Setiap kali mengingat senyum Naya, setiap kali terbayang tawa gadis itu bersama orang lain. Hatinya terasa aneh. Saat itu juga Arga baru sadar. Ia tidak lagi bisa melihat Naya hanya sebagai sahabat. Sejak malam itu, Arga resah. Setiap kali melihat Naya tertawa dengan orang lain, ia merasakan sesuatu yang menusuk di dadanya. Ia mencoba menepis perasaan itu, tapi semakin ditepis, semakin nyata rasanya. Namun, Arga tahu betul jika perasaan ini berbahaya. Jika ia mengaku, mereka mungkin tidak akan bisa kembali seperti dulu. Dan jika ia diam, ia harus menanggung perihnya sendiri. Kok rasanya maju kena mundur kena ya? Ujar Arga dalam hati. Hari-hari berlalu, Naya semakin sibuk dengan teater dan lingkaran pertemanannya. Sementara Arga tenggelam dalam buku dan persiapan ujian. Mereka jarang bertemu, jarang bercanda seperti dulu. Hingga suatu sore, Naya menatapnya kesal. "Ah, Arga, kenapa sih akhir-akhir ini kamu beda? Arga, kenapa sih akhir-akhir ini kamu beda banget? Kamu kayak menjauh." Arga terdiam. Ia ingin berkata jujur, ingin berteriak bahwa ia menjauh karena takut semakin jatuh. Tapi kata-kata itu terkunci di tenggorokannya. "Aku cuma sibuk," jawabnya singkat. Naya hanya menatap tajam Arga, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Sejak itu, jarak di antara mereka terasa semakin jelas. Sementara itu, diam-diam Arga terus mengurus berkas-berkas beasiswa ke luar negeri. Impian yang ia ceritakan sejak SMP. Itu akhirnya semakin dekat. Ia berjuang mati-matian agar bisa lolos, tapi dalam hatinya bayangan Naya selalu hadir, membuatnya bingung. Kalau aku pergi, terus gimana dengan Naya? Malam itu, saat menatap berkas beasiswanya, Arga sadar ia bisa saja pergi membawa mimpi, tapi jika ia tak pernah jujur pada Naya, ia akan menyesal seumur hidup. Keesokan harinya, sebuah email masuk ke ponsel Arga. Tangannya bergetar saat membukanya, dan di layar muncul kabar yang selama ini ia nantikan. "Congratulations, you are accepted." Arga menatap layar lama sekali, dadanya berdegup kencang, bukan hanya karena mimpinya akhirnya terwujud, tapi juga karena ia tahu waktunya hampir habis. Selama ini ia memendam rasa menunggu momen yang tepat. Dan sekarang, dengan tiket impian di tangannya, Arga sadar satu hal. Jika Naya menerimanya, ia rela membuang semua ini
rela meninggalkan mimpi asalkan bisa tetap di sisi Naya. Tapi jika ditolak, setidaknya ia akan pergi dengan hati yang lega. Ia sudah menyiapkan segalanya. Kata-kata, keberanian, bahkan rencana untuk mengajak Naya ke tempat kenangan lama mereka. Namun, semua rencana itu runtuh begitu saja saat ia melihat sesuatu di halaman sekolah. Naya, bersama kakak kelas yang dulu sering Arga lihat menungguinya sepulang teater. Kini mereka berjalan berdampingan, tertawa dan tanpa ragu bergandengan tangan. Arga tiba-tiba terdiam. Kata-kata yang tadi sudah tersusun rapi di benaknya lenyap. Berganti dengan perasaan hampa. Ia ingin marah pada dirinya sendiri. Ingin menyesal karena terlalu lama diam. Sejak hari itu, keberanian Arga menguap. Ia tetap bertemu Naya tetap tersenyum seperti sahabat biasa. Seakan-akan tidak ada yang berubah. Tapi dalam hatinya ia sudah hancur berkeping-keping. Malam sebelum keberangkatannya ke UK. Mabok. Mabok. Arga duduk di meja belajarnya, menatap tiket pesawat yang tergeletak. Ia menghela napas panjang. Tapi ia sadar, hidup tidak menunggu orang yang ragu. Keesokan harinya, di pagi hari, di taman kecil tempat kenangan mereka sejak SMP, Arga memberanikan diri untuk bicara. Nay, ada sesuatu hal yang aku mau bilang ke kamu. Naya menoleh, matanya menatap dengan penasaran. Arga gugup, tangannya gemetar. Aku suka sama kamu, Nay. Dari dulu. Aku tahu kamu ngerasa ini aneh, tapi aku perlu nyatain ini ke kamu. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku tetap harus melakukan ini. Hening. Naya terdiam, seperti bingung harus jawab apa. Apa yang kamu lakuin? Naya speechless. Aku cuma perlu kamu tahu ini. Sekali, jawab Arga. Kamu gak tahu betapa berartinya persahabatan ini bagi aku, jawab Naya. Aku mau lebih dari itu, Naya, kata Arga dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Aku gak bisa. Maafin aku gak? Karena buat kamu salah mengartikan hubungan kita. Aku sayang kamu. Tapi kamu sahabat terbaik aku. Dan sekarang aku udah sama dia, lanjut Naya. Jadi mabok sih. Wah. Aduh. Nice try, bro. Arga mulai menitikkan air mata, menyadari bahwa itu juga artinya dia akan pergi meninggalkan Naya. Arga menunduk, tersenyum getir, walau dadanya terasa ditusuk. Aku ngerti, Nay. Gak apa-apa. Aku cuma pengen kamu tahu aja. Itu cukup. Mereka berpisah malam itu dalam keheningan yang aneh. Seolah ada jarak baru di antara mereka. Keesokan harinya, Naya melihat pacarnya. Kakak kelas yang selama ini ia percaya berduaan mesra dengan cewek lain di perpustakaan sekolah. Tawa mereka terdengar seperti ejekan. Naya merasa seluruh dunianya runtuh. Naya hanya diam menatap mereka, air matanya jatuh deras. Lalu tiba-tiba datang seorang pria dari belakangnya, lalu menutup pandangan Naya yang sedang melihat pacarnya dengan cewek lain. Pria itu adalah Arga. Tatap aku, Nay. Mencoba mengalihkan perhatian, Naya menoleh ke Arga dengan mata berkaca-kaca. Arga, ucap Naya dengan nada tertitih.
Lalu Arga memegang tangan Naya dan membawa Naya untuk keluar dari mimpi buruk Naya itu. Di bawah pohon sekolah, Naya duduk dengan lesu dan di sisinya, Arga hanya bisa menemaninya. Kenapa harus aku, Ga? Kenapa semua orang yang aku percaya selalu pergi? Suaranya pecah. Arga terdiam. Kata-kata itu seperti menamparnya karena ia tahu sebentar lagi ia juga akan pergi. Tapi ia tidak tega menambah beban Naya sekarang. Tangannya mengusap lembut kepala Naya. The fuck bro, familiar anjing. Aku nggak pergi kemana-mana, Naya. Aku di sini. Arga ingin sekali bilang, aku bakal berangkat minggu depan, Naya. Aku mungkin gak akan ada aku mungkin gak akan ada di sini lagi buat nenangin kamu kayak gini. Tapi bibirnya terkunci. Ia tahu jika ia ucapkan sekarang, hati Naya akan semakin hancur. Jadi, dia memilih diam. Ia memilih hanya ada di sana. Sebagai bahu tempat Naya bersandar, meski hatinya sendiri penuh luka. Sore itu, sebelum mereka berpisah, Naya sempat berbisik pelan. Gak, makasih udah selalu ada buat aku. Aku gak tahu harus gimana kalau gak ada kamu. Arga hanya tersenyum samar, menatap wajah Naya yang sembab. Dalam hati ia berkata, kalau aja kamu tahu, sebentar lagi aku juga harus ninggalin kamu. Ia pulang dengan langkah berat, sadar bahwa kebahagiaan Naya sementara ada di tangannya, dan sebentar lagi ia harus melepaskannya. Hari-hari setelah kejadian itu, Arga tetap mendampingi Naya. Ia pura-pura tenang, pura-pura biasa, meski setiap menit terasa semakin berat, karena tanggal keberangkatannya semakin dekat. Di sekolah, mereka masih bercanda, belajar bareng, seperti dulu. Tapi setiap kali Naya tertawa, Arga diam-diam memperhatikannya lebih lama, seolah ingin mengukir senyum itu di dalam ingatan. Karena sebentar lagi, ia tak bisa melihatnya setiap hari lagi. Sampai akhirnya, 2 hari sebelum keberangkatannya, Arga yang sedang bersama Naya di taman tiba-tiba berkata, Nay, suara Arga terdengar tenang. Tapi matanya tak bisa berbohong. Ada gugup, ada sedih, ada berat. Aku keterima, Nay. Aku keterima beasiswa di UK. Besok lusa aku berangkat. Naya membeku. Lusa? Kamu serius gak? Lusa? Kamu serius gak? Arga hanya mengangguk, memaksakan senyum kecil. Iya. Maaf. Iya. Maaf aku gak bilang lebih cepat. Akhir-akhir ini kamu lagi sedih. Jadi aku gak bisa. Jadi aku gak mau bikin kamu tambah sedih. Naya menunduk. Jadi sekarang kamu yang ninggalin aku. Arga mendekat, lalu meraih bahunya dengan lembut. Aku gak pergi karena ninggalin kamu, Nay. Aku cuma ngejar mimpi yang dari dulu aku ceritain sama kamu. Kamu tahu itu kan? Tapi ini mendadak banget gak? Ucap Naya dengan suara yang bergetar. Sebenarnya aku udah keterima sebelum aku nyatain perasaan ke kamu. Kata Arga sambil menundukkan kepalanya. Naya terdiam, seolah kata-kata itu menusuk hatinya. Perlahan ia berbisik. Kalau gitu, kenapa kamu masih nyatain perasaan kamu waktu itu? Kamu tahu kamu bakal pergi kan? Arga terdiam, bibirnya sulit mengeluarkan jawaban. Ia tersenyum getir, lalu menatap Naya penuh rasa sakit. Aku nggak tahu, Nay.
gak mau pergi tanpa kamu tahu perasaan aku yang sebenarnya. Naya menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Tapi kalau aku jawab iya waktu itu, kamu bakal apa gak? Arga tertawa hambar menunduk lagi. Mungkin ini kedengarannya gila, tapi aku sempat mikir, kalau kamu terima aku rela ninggalin mimpi ini. Tapi kamu nolak. Setidaknya aku punya alasan untuk tetap pergi. Mantap, bos. Naya terdiam. Dadanya terasa semakin berat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kamu bodoh gak? Tapi aku yang lebih bodoh karena gak sadar selama ini. Baka ya ro. Arga hanya menatapnya. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar. Dalam diam, ia berharap waktu bisa berhenti di detik itu. Sebelum jarak dan sebelum segalanya harus benar-benar berubah. Setelah kalimat terakhir, setelah kalimat terakhir Arga, keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara hembusan angin yang terdengar. Naya menatap Arga dengan mata sembab. Ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan. Arga menghela napas. Senyum samar, meski jelas ada luka di balik senyum itu. Besok, aku nggak tahu kapan lagi bisa lihat kamu, Naya. Jadi malam ini, biarin aku duduk di sini aja, di samping kamu. Gak usah ngomong apa-apa, gak usah mikirin apa-apa. Naya hanya mengangguk pelan. Mereka duduk berdampingan tanpa kata. Kadang keheningan adalah bahasa yang paling jujur. Esok lusanya, bandara dipenuhi hiruk-pikuk orang. Tapi bagi Naya, dunia seakan hanya berisi satu orang. Arga. Ia berdiri di depan pintu keberangkatan, menatap sahabatnya itu yang kini menyeret koper besar. Arga. Suara Naya serak, hampir nyaris pecah. Jaga diri kamu di sana ya. Jangan lupa sama aku. Arga tersenyum tipis. Mana mungkin aku lupa sama orang yang udah jadi bagian dari hidup aku sejak SMP. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. Nay, meski aku nggak ada di sini nanti, aku selalu berharap kamu bahagia sama siapapun itu. Air mata Naya menetes. Kenapa kamu harus ngomong kayak gitu sih? Ia menunduk, menahan tangis yang pecah. Arga mendekat, menepuk kepalanya dengan lembut. Karena itu yang aku mau. Kamu harus bahagia, Nay, meski bukan sama aku. Suara panggilan penumpang ke pesawat terdengar. Arga menghela napas panjang, lalu menatap Naya sekali lagi. Pandangan terakhir sebelum jarak memisahkan. Dadah, Nay, ucapnya lirih. Ia berbalik melangkah masuk. Naya berdiri terpaku. Dalam hati ia berbisik. Kenapa semua harus berakhir kayak gini? Kenapa aku baru sadar waktu udah nggak ngasih kita kesempatan lagi? Naya yang melihat Arga yang semakin jauh dari pandangannya, tiba-tiba menangis, tak terbendung, dan di sisi lain, Arga yang sudah duduk di pesawat sudah tidak bisa lagi menahan tangisan yang sudah ia tahan sejak tadi. Pesawat pun membawa Arga jauh, meninggalkan Naya dengan perasaan hampa. Cinta yang tak sempat terbalas, dan persahabatan yang tak pernah sama lagi. Tamat. Oke, Arga. Mantap, Arga. Jangan mabok ya.
Soalnya ini saya dengar-dengar itu kayak ya familiar lah. Bukan familiar sama kisah dari siapa gitu. Kisah diri sendiri ini. Oh, ya cowok sih gitu ya. Kebetulan. Cowok sih emang gitu ya biasanya. Ya kalau dia apa ya? Kalau dia ya gak kurang perhatian ya aman-aman aja sih. Itu. Jadi si Arga ini udah keputusan yang bagus banget sih ke luar negeri anjing. Ya lo keluar nagreg Oke, terima kasih buat Heon ya. Heon. Heon. Terima kasih ceritanya. Sangat-sangat familiar ya. Bedanya yang di sini mabok gitu, bukan ke luar negeri. Oke. Gua Gilang. Gua Renal. Heon, cerita lu udah bagus, tapi perbaikin lagi tanda bacanya ya, biar lebih enak dibaca. Gua Renal. Kami dari KCC. Sekian, terima kasih.